C65 mereka cocok ya. Arkana dan Raka sudah rapi. Dan akan siap menghadiri acara pemeran lukisan. Begitu Raka dan Arkana keluar dari kamar mereka, Azizah melihatnya dengan heran. Pasalnya anak Azizah tidak pernah kelayapan kemana-mana di hari libur, kecuali ikut Azizah dan Satria. Ini anak mama sudah pada ganteng mau kemana nih? Tanya Azizah, yang menghampiri sang anak. Kami, kan ujiannya sudah selesai, jadi, hari ini ada teman kelas kami yang ikut acara pameran lukisan. Aku dan Arkana datang untuk memberi support kepada teman kami, tukas Raka. Kamu saja aku enggak, ketus Arkana. Yang sedang kesal, dipaksa ikut oleh Raka. Nah, ini kepada raut wajahnya muram. Ada apa sayang? Tanya Azizah memegang lengan Arkana. Enggak ada ma. Maunya hari ini Arkana tidur dan istirahat di rumah. Tapi Raka malah ngajak pergi. Ungkap Arkana. Azizah hanya tersenyum. Pergilah sayang. Kalau ada apa-apa di jalan kamu bisa menjaganya, bisik Azizah. Arkana pun mengangguk dan patuh pada bujukan Azizah. Mau kemana ini jagoan papa? Tanya Satria yang baru saja keluar kamar dengan kaos hitam serta sarung wadimor yang masih melekat di pinggangnya. Hari ini, kan bukan hari Jumat kenapa papa pakai sarung? Tanya Raka. Satria pun hanya bisa tersenyum. Anak kecil tahu apa? Urusan orang dewasa. Ih papa, narsis, ketus Raka. Lalu mereka semua tertawa. Azizah sangat bahagia melihat keharmonisan keluarga kecilnya. Azizah tidak menyangka dapat hidup bersama dengan pria yang begitu penyayang dan hidupnya dipenuhi dengan cinta. Kami berangkat dulu pa. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Pulangnya jangan telat. Ingat waktu sholat ya. Siap mama. Raka dan Arkana langsung pergi meninggalkan kediaman Purna. Azizah dan Satria sudah terbiasa tinggal berdua ketika anak-anaknya pergi sekolah. Mas. Enggak kerja. Kerja. Hari ini ada meeting di Andara Group. Mau ikut? Daripada bosan di rumah. Boleh. Aku pun sudah lama enggak bertemu dengan Putri. Ayo siap-siap. Satria dan Azizah pun bergegas ke kamar. Untuk bersiap akan pergi ke kantor Andara. Asteris. Mobil Arkana dan Raka baru saja berbelok ke arah gedung, di mana pameran sedang berlangsung. Ini benar alamatnya? Tanya Arkana kepada Raka, yang sedang melihat layar ponsel. Menurut alamat yang dikirim sama Divya benar sih. Itu gedungnya, tapi kenapa sepi ya? Entah. Yang tahu, kan kamu. Aku dari tadi hanya nyetir. Pungkas Arkana. Tak lama mereka pun melihat Divya yang melambaikan tangannya ke arah mobil mereka berdua. Divya sangat cantik. Berpenampilan berbeda dari sebelumnya. Raka yang melihat itu tersenyum. Senyum sendiri. Karena mengingat ini juga kencan pertamanya dengan Divya. Itu Divya. Ayo cepat parkirkan mobilnya. Titah Raka yang tak sabaran. Sabar. Ini juga lagi mau parkir. Apa kamu mau aku nabrak mobil orang? Ketus Arkana sembari menatap kesal ke arah Raka. Begitu mobil sudah diparkir dengan benar, Raka segera turun duluan. Tanpa menunggu Arkana yang siap parkir mobil. Hai Divya. Sapa Raka yang berjalan ke arah Divya. Hai. Kalian datang tepat waktu. Acaranya sudah mau dimulai. Ayo masuk. Raka mengajak Divya untuk masuk. Namun, gadis ini menoleh ke arah mobil. Dengan alasan ingin menunggu Arkana. Sudah kita duluan saja. Arka bisa menyusul nantinya. Ya sudah. Dari dalam mobil, Arkana dapat melihat kedekatan Raka dan Divya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat keduanya yang sedang dimabuk cinta monyet. Arkana langsung turun. Untuk menyusul mereka yang sudah masuk duluan. Di luar terlihat sepi. Namun begitu masuk ke dalam ruangan tersebut, sangat ramai dan juga berdesakan di pintu masuk menuju aula pameran. Arkana melihat Raka yang berjalan bergandengan tangan dengan Divya. Arkana tahu, kalau Raka pasti akan menyatakan cintanya kepada wanita itu. Pasalnya mereka sudah dekat sejak duduk di bangku TK dan SD, serta SMP, benar-benar jodoh. Cinta monyet, gumam Arkana.
yang berjalan mengikuti mereka dari belakang. Dengan gayanya yang santai dan dingin, banyak menarik perhatian para gadis yang datang ke sana. Seperti biasanya penampilan Arkana lebih menonjol dari Raka. "Divya, yang mana lukisanmu?" tanya Raka. Lalu Divya menunjuk ke arah sebuah lukisan. Seorang pria yang sedang menikmati pemandangan. Dengan latar pria itu memiliki bayangannya. "Aku kok enggak asing ya dengan lukisan ini?" gumam Raka. "Memang iya," sahut Divya yang tersenyum. "Aku baru ingat. Ini kan pemandangan di sekolah kita dan pria ini kenapa mirip denganku?" tanya Raka kepada Divya. Gadis ini terus tersenyum. Ada yang secara diam-diam menikmati lukisan milik Divya. Orang itu Arkana, siapa lagi yang saat ini sedang menatap lukisan itu dengan lekat. "Pemandangan ini memang pemandangan sekolah kita. Dan pria ini tentu saja kalian berdua. Kalian kembar. Aku sengaja membuat bayangannya. Seperti nyata di sini. Kalian tahu. Lukisan ini yang banyak diminati orang yang datang kemari," pungkas Divya. "Apa tema lukisan ini?" tanya Raka lagi. "Cinta dalam diam," sahut Divya. Lalu tertawa geli. "Aku hanya asal-asalan saja memberi nama tema," lanjut Divya yang masih tersenyum geli. "Tapi temanya bagus kok. Ayo kita ke sana. Nanti di sana ada banyak lukisan dari para senior." "Iya, ayo." Raka pun mengalungkan lengan Divya. Awalnya Divya terkejut. Tapi ia segera menepis perasaan anehnya dan membiarkan Raka memeluk lengannya. "Alkana!" teriak seorang gadis. Arkana langsung menoleh. Yah, gadis itu Mentari. Anaknya Kejora dan Bara. "Kenapa kakak ada di sini?" tanya Mentari begitu tiba di depan Arkana. "Berhenti panggil aku Alkana. Aku Arkana," ketus Arkana yang kesal. Iya, maaf. Kini Mentari sudah tumbuh menjadi anak yang cantik dan juga periang." "Siapa dia?" tanya Divya. Saat melihat Mentari yang berbicara dengan Arkana. "Dia anak Om Bara. Teman papaku." Aku baru lihat Arkana bisa sedekat itu dengan orang lain. Biasanya dia begitu cuek," ungkap Divya. "Tapi kamu tahu, hanya Mentari yang bisa membuat Arkana kesal. Tapi mereka tidak pernah benci satu sama lain. Arkana selalu perhatian sama Mentari. Meskipun Mentari sering bikin Arkana jengkel." Raka dan Divya masih menatap ke arah dua orang yang sedang berdebat tak jauh dari tempat mereka berdiri. "Dengan siapa kamu datang?" tanya Arkana. "Sama papa." "Itu papa." "Om Bara," sapa Arkana. Saat Bara menghampiri mereka. "Kamu sendiri Arka?" tanya Bara. "Sama Raka." "Om, oh, tumben kalian hanya berdua." "Oh, Om tahu. Kalian, kan sudah besar. Apa itu pacar Raka?" tanya Bara. Menggoda Arkana. "Bukan. Hanya teman," jawab Arkana cuek. "Tapi, pas sebentar lagi sepertinya mereka akan pacaran. Lihat saja Kak Raka begitu peduli sama cewek itu. Berbeda dengan Kak Arkana, yang selalu cuek dan dingin. Kayak kulkas 10 pintu," cibir Mentari. Lalu melirik ke arah Arkana. "Anak kecil tahu apa soal cinta." Arkana pun pergi meninggalkan Mentari dan Bara yang sedang terkekeh. "Kak Arka, tunggu!" teriak Mentari yang menyusul Arkana. "Arkana, Om titip Mentari ya?" "Iya Om." Arkana pun terpaksa mengiyakannya. Karena ia segan menolak permintaan Bara. Drama cinta monyet pun dimulai. Di mana Mentari yang tak ingin lepas dari Arkana. Apalagi saat mengetahui Divya yang terus menatap Arkana. Membuat Mentari tak ingin lepas dari pria itu. "Tari, lo bisa enggak sih berdiri dengan tenang? Tidak usah memeluk lengan gue. Gue risih banget tahu," ketus Arkana. Sembari melepaskan tangan Mentari dari lengannya. "Tapi Mentari suka Kak," sahut gadis ini. Membuat Arkana menghela nafasnya. Raka yang memperhatikan mereka hanya bisa tersenyum. "Mereka cocok ya?" bisik Raka kepada Divya. "Iya," jawab Divya singkat. Memperlihatkan senyuman manisnya kepada Raka. Membuat Raka semakin tidak bisa menahan diri untuk menyimpan perasaannya lebih lama lagi. Waktu pun berlalu begitu cepat. Tidak terasa. Jam sudah menunjukkan pukul 16.12 sore hari. "Mau pulang bersama?" tanya Raka kepada Divya yang sedang menunggu jemputannya. Enggak usah. Aku takut merepotkan kalian,"
tolak Divya dengan sopan. Itu selalu membuat Raka jatuh cinta kepada Divya. Sikap sopan dan lembutnya membuat Raka tidak bisa berpaling dari Divya. Enggak apa-apa kok. Mentari juga ikut kami. Ayo biar sekalian kami jemput. Iya ikut saja. Sambung Arkana yang berjalan ke arah mobil dan segera menempati kursi kemudi. Begitu juga dengan Mentari yang sudah duduk di samping Arkana. Divya tersenyum saat mendengar ucapan Arkana. Pertama kali ia mendengar suara lembut Arkana. Biasanya selalu cuek dan ketus kepadanya. Kalian mau pulang atau enggak? Teriak Mentari. Iya pulang. Tunggu sebentar. Sibuk kali pun kau. Raka pun segera mengajak Divya untuk masuk. Dan tentu mereka akan mengantar Divya dulu. Baru mengantar Mentari ke rumah. Asteris asteris asteris. Divya segera turun begitu sampai di depan rumahnya. Terlihat Miranti yang sedang menunggu sang anak pulang. Begitu tahu Divya diantar oleh Raka dan Arkana, Miranti segera mendekat dan menyuruh mereka untuk singgah. Mampir dulu nak. Kalian pasti capek, kan baru pulang dari pameran. Arkana orangnya tidak suka singgah dimanapun ataupun bertamu ke rumah orang yang belum ia kenal keluarganya. Iya tante. Ayo Mentari kita turun dulu, ajak Raka. Akhirnya Arkana pun ikut turun saat melihat tatapan Raka terus mendesaknya. Rumah yang sederhana. Dan juga terlihat begitu nyaman. Mereka fokus pada foto yang ada di dinding. Milih ayah Divya. Itu papaku. Sudah meninggal saat aku berusia umur 1 tahun. Kata ibuku. Ayahku pria yang gagah dan pemberani. Pungkas Divya. Raka dan yang lain tersenyum mendengar cerita Divya. Diminum dulu nak. Miranti meletakkan nampan berisi minuman yang disungguh. Kan untuk mereka bertiga. Maaf. Aku mau ke toilet. Ada di mana ya? Seru Raka yang merasa sudah kebelet. Boleh pakai kamar mandi yang ada di kamar Divya. Diantar dulu nak, titah Miranti. Ayo Raka. Divya pun segera mengantar Raka ke kamar mandi yang ada di kamarnya. Ceklek, itu kamar mandinya. Maaf tidak sebagus yang di rumahmu, tukas Divya tersenyum. Tapi, di sini yang paling nyaman. Kamu masuk saja. Aku akan menunggunya di luar. Oke, Raka pun segera ke kamar mandi. Divya menunggunya di luar kamar. 5 menit berlalu. Seharusnya Raka sudah selesai dari kamar mandi. Tapi pria itu belum juga keluar. Sehingga membuat Divya membuka pintu kamar dan mengintipnya dari luar. Ceklek, Ra. Udah belum? Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Divya masuk. Dan melihat Raka di depan meja belajar. Raka, panggil Divya. Pria itu menoleh. Iya. Raka segera menghampiri Divya di depan pintu kamar. Divya pun kembali mengantar Raka menuju ruang tamu dan bergabung dengan yang lain. Di tempat lain, Satria dan Azizah baru saja selesai mengikuti rapat di Andara Group. Sudah lama kita tidak bertemu. Tukas Azizah yang menyapa Putri. Pasalnya, wanita ini baru saja tiba di kantor suaminya. Iya. Akhir-akhir ini aku sibuk di klinik. Apalagi aku sibuk ngurus anak sama suami. Azizah pun tersenyum. Lalu Putri dan Azizah mulai bercerita tentang keseharian mereka. Oh ya, di mana Lois? Lois, sudah kembali ke Bali. Ikut papaku, tukas Putri. Oh, jadi dia sambung sekolah di sana. Iya benar. Aldo dan Satria terlihat sedang menyusun rencana kerjasama mereka dengan perusahaan Justin. Para ladies, sepertinya kita akan berlibur ke Thailand. Ungkap Aldo yang berjalan ke arah Azizah dan Putri yang duduk di sofa. Wah, kebetulan sekali. Tahun ini kita belum liburan. Kan ya mas, sahut Putri yang begitu semangat. Namun, berbeda dengan Azizah, yang terus melihat ke arah Satria. Karena Azizah tahu kenangan pahit Satria ada di sana. Bagaimana denganmu Satria? Tanya Aldo. Aku terserah kalian saja. Bagaimana dengan kalian aja? Aku ikut saja. Mungkin kita tidak usah ikut mas. Kita bisa ikut lain kali, kan mas? Enggak apa-apa. Hitung-hitung bawa Raka dan Arkana jalan-jalan sayang. Azizah melihat raut wajah Satria yang berubah. Seperti pandangan Azizah mungkin Satria sudah bisa menerima kenyataan pahit itu. Karena itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu.
Setelah membereskan berkas kerjasamanya dengan Andara dan perusahaan Justin, Satria pun pamit untuk pulang. Karena waktu sudah sore. Aldo, kami berdua pamit pulang dulu. Sebentar lagi maghrib, kami juga belum tahu. Raka sudah pulang atau belum? Memangnya mereka pergi kemana? Pergi melihat pameran yang ada di kota. Wah, itu diselenggarakan oleh Bara. Tadi rencana juga mau melihatnya tapi aku teringat meeting hari ini, pungkas Aldo. Iya Raka dan Arkana. Sudah pergi sejak pagi. Dan ini belum ngabarin kami. Mungkin mereka sudah pulang. Dan sudah di rumah, sambung Putri. Mungkin benar katamu, timpal Azizah. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Iya hati-hati di jalan bro. Azizah dan Satria pun berlalu dari ruangan Aldo. Terlihat Satria yang merangkul pinggang ramping Azizah menuju tempat parkiran.